Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 74 akan menampilkan sebuah drama yang berjudul Mentari Warna-Warni. Panggung diatur layaknya ruang kelas pada bagian sebelah kiri. 4 kursi dan 4 meja disusun miring dan agak menyerong untuk menghindari pemblokingan. Terlihat 4 siswa perempuan sedang bergerombol di deretan kedua. 2 di antaranya duduk di salah satu kursi di deretan terdepan membaca sebuah buku. Lampu tidak menyorot di area kelas. Suara wanita bersenandung terdengar dari arah panggung sebelah kanan. Seorang gadis dengan seragam putih abu-abu, lengkap dengan tas ransel berwarna merah muda, berjalan dengan senyum dan semangat yang tulus melewati narator yang telah mematung berdiri di tempatnya. Tangannya memegang sebuah kotak makan dan tempat minum yang warnanya senada dengan ransel. Tiba-tiba, suara lantang dari luar panggung memanggil. Mentari, Gadis itu lantas menengok. Mentari menghentikan langkahnya. Seorang laki-laki datang menghampiri Mentari dengan terengah-engah. Lampu fokus menyorot pada keduanya. Ayo, Ray. ayo. Tunggu dulu. Aku mencium bau pisang goreng yang lezat. Jangan dimakan dulu. Makanan itu kusiapkan untuk cemilan saat belajar kelompok nanti. Besok giliranmu yang membawa cemilannya. Ya. Loh, kok aku? Tidak, aku tidak akan membawa makanan apapun besok. Tidak bisa. Besok ada giliranmu. Jadi kau harus membawa makanan. Tidak, tidak bisa begitu. Aku mau meminta makanan darimu saja. Dasar laki-laki tidak modal. Bawalah makanan besok. Tidak akan. Lampu menyorot pada setting bagian kelas. Kemudian suara riuh siswa yang berdebat mulai terdengar. Mentari mulai celingkukan. Nah, begini caranya. Kalikan dulu bagian yang dalam kurung. Iya. Tidak, bukan begitu caranya. Iya, Tidak begini. Kau salah. Benar sekali, jawabannya salah. Ah, sudahlah. Kalian belajar aja sendiri. Mentari tertarik dengan keributan para siswa di kelas. Dia mengintip dari tempatnya berdiri. Sedangkan Raihan sudah melambaikan tangannya sedari tadi, dari tempat mereka berdiri sebagai tanda selamat tinggal. Tidak tertarik untuk masuk. Itu PR fisika ya? Iya. Materi yang minggu lalu itu ya? Benar, yang sulit itu loh. Yang penghitungannya panjang. Aku tidak mengerti sama sekali saat guru menjelaskan di depan. Benar. Sulit sekali. Keempat siswa kemudian saling bersahut-sahutan dan heboh tentang PR fisika yang diberikan. Mentari hanya mendengarkan. Jovian yang duduk di barisan depan mulai terusik dengan kebisingan siswi-siswi yang berada di belakangnya. Dia menutup buku yang sedang dibaca kemudian menggebrakkannya di atas meja. Jovian menengok. Oh, berisik, tidak bisakah kalian memelankan suara? Nah, benar seperti itu. Dasar mentang-mentang orang kaya, seenaknya saja bersikap. Benar. Hei Jovian, kalau kamu ingin tempat yang tenang untuk membaca, lebih baik pergi saja dari sini. Sudah, daripada meladeni anak itu, lebih baik kita mengerjakan PR fisika saja. Benar tidak? Betul sekali. Mentari kemarilah, bantu kami mengerjakan soal yang nomor 3. Oh, ini. Jadi begini caranya. Lampu meredup di set kelas. Suara kerumunan siswa juga semakin melembut dan lemah. Fokus lampu sorot langsung ke arah Raihan yang berdiri di tengah panggung. Suara dering telepon genggam terdengar dari saku celananya. Raihan merogoh saku celananya kemudian mengambil sebuah telepon genggam hitam. Raihan melihat layar. Tertulis panggilan dari Paman Dodi. Loh, Paman Dodi. Kenapa pagi-pagi begini menelpon? Jangan-jangan beliau salah sambung. Halo, Assalamualaikum Paman Dodi. Oh, Mentari. Iya, sekarang saya sedang bersama Mentari di sekolah, Paman. Oh, saya tidak yakin, Paman. Mentari biasanya tidak membawa telepon genggamnya ke sekolah. Tapi saya bisa menyampaikan pesan Paman kepada Mentari jika pesan ini darurat. Oh, begitu, Paman. Baiklah kalau begitu. Percayakan saja pada Raihan. Saya akan menyampaikannya. Raihan diam beberapa saat dan mendengarkan apa yang dikatakan Paman Dodi di telepon. Wajahnya berubah serius dan kemudian menampakkan ekspresi kaget. Apa? Baik, Paman. Akan saya sampaikan kepada Mentari. Iya, Paman. Baiklah, iya sama-sama, Paman. Waalaikumsalam. Raihan menutup telepon lalu memandang telepon yang ada di genggamannya sejenak.
Sorot lampu di area kelas yang terang kembali. Suara debat para siswa mulai terdengar keras. Raihan kembali mondar-mandir dan meyakinkan diri. Lalu Raihan lari menghampiri Mentari yang sedang duduk asyik di area meja bersama teman-temannya dengan wajah cemas. Mentari, Ya, sepertinya kamu harus ke pengadilan negeri sekarang juga. Ada sedikit masalah dengan saham Starling Crop. Jovian menengok, menampakkan wajah kaget. Mata Mentari masih menatap Raihan, tapi senyum Mentari telah menghilang. Mentari meletakkan tas dan semua barangnya lalu bergegas berdiri dari kursi. Matanya masih menatap Raihan. Mentari sejenak membeku. ayahku. Raihan mengangguk pelan. Keduanya lalu lari sampai keluar panggung. Jovian menutup bukunya dan menaruhnya di atas meja, kemudian bergegas lari mengikuti Mentari dan Raihan yang sudah duluan meninggalkan panggung. 4 siswa lain melihat heran sambil menatap satu sama lain. Suasana hening, lampu meredup lalu mati dan tirai ditutup. Jadi begitu Pak Hakim, saya sudah rugi besar. Uang saya ludes dibawa lari. Uang perusahaan saya telah dikorupsi oleh manusia jahat bernama Agus Listio itu. Usaha saya jatuh hanya karena ulahnya dan saya punya cukup bukti untuk membuktikannya. Sudah cukup, waktunya kita mendengarkan kesaksian dari terdakwa. Saya ingin dia dihukum berat Pak Hakim. Saya ingin dia membayar hutang-hutangnya. Ya Pak, kami mengerti. Lebih baik kita dengarkan. Mentari masuk panggung dari bagian belakang bersama Raihan dengan napas terengah. Keduanya berdiri dan mematung. Semua orang di persidangan pun menengok. Sesaat kemudian, datanglah Jovian. Mentari melihat ke arah belakang di mana Jovian berdiri. Sesaat kemudian, dia kembali menatap ke depan sambil celingak-celinguk. Nah, saksi saya telah tiba. Saya menunjuk Mentari, anak dari Agus Sulistyo, untuk bersaksi atas kasus korupsi saham ini di depan sidang. Semua orang menatap ke arah Alan Siregar. Tiba-tiba, Jovian mengangkat tangannya. Interupsi Tuan, tidaklah sebaiknya Anda melakukan prosedurnya terlebih dahulu sebelum memanggil seseorang sebagai sanksi, apalagi sanksi yang terpanggil masih tergolong siswa di bawah umur. Tidak perlu prosedur dalam kasus perusahaan besar seperti Starlight Corporation. Sebaliknya, kau duduk saja dan mendengarkan dengan seksama. Wahai anak muda. Ya, lebih baik kalian duduk dulu anak-anak. Jovian mengepalkan tangannya, tapi dia tetap menahan tangan itu untuk tidak bertindak. Jovian duduk di kursi yang telah disiapkan di belakang. Raihan mengikuti langkah Jovian, ikut duduk di sebelahnya. Mentari, bersaksilah atas kasus korupsi yang melibatkan Agus Listio dengan Starlight Corporation. Tidak apa Mentari, katakanlah apa yang tahu tentang pekerjaan ayahmu. Mentari terus memasang wajah bingung. Sejenak dia tak bisa menjawab. Aku. Dia tidak tahu apa-apa, Hakim. Anda telah membuang waktu untuk mendengarkan kesaksian seorang anak pembantu seperti dia. Kasus ini tidak jelas dan harus ditutup. Tuan Alan Siregar tidak mendatangkan saksi yang tepat. Tidak, Hakim. Mentari adalah saksi yang tepat untuk... Kalau begitu, biarkan saya berbicara di depan persidangan, Hakim. Semua orang menengok, termasuk Agus Sulistyo yang duduk di sebelahnya. Saya sudah mempercayai ayah selama ini. Saya tidak percaya ayah akan mengatakan kata-kata seperti itu kepada saya. Ayah telah membuat saya kecewa. Saya Mentari, bersaksi atas kasus korupsi perusahaan Starlight Corporation. Agus Sulistyo. Ayah saya mengaku kepada saya bahwa beliau menjalani bisnisnya di luar kota sejak saya berusia umur 7 tahun. Beliau meninggalkan rumah dan sulit dihubungi oleh keluarga. Beliau berjanji kepada saya untuk kembali dan membelikan saya permen saat saya ulang tahun. Tapi hari ini tidak pernah kembali pernah terjadi. Saya hanya hidup bersama ibu dan Simbo, pembantu kami. Kami tidak pernah menerima uang peser dari ayah sampai ibu akhirnya telah berjualan dan memutuskan untuk meninggalkan rumah, meninggalkan saya dari Simbo sendirinya karena sudah tidak mampu lagi membiayakan anak yang boros ini. Memilih untuk bekerja sebagai pembantu dengan gaji besar dan singkat daripada mengelola warung nasi uduknya di rumah. Saya cari ayah ke kota, tapi saat saya temui ayah, beliau sedang mengerjakan tugasnya di perusahaan. Saya ceritakan kepada dia soal ibu, lalu beliau hanya berkata, "Pulanglah. Ayah akan sering-sering menelponmu nanti." Tetapi sesering apapun ayah menelpon, dia tidak pernah pulang ke rumah. Setiap bulannya ayah mengirimkan dana entah dari mana asalnya ke rekening. Beliau kata, "Itu uang kamu sekolah, Nak."
Simbol yang setiap bulannya mengelola uang itu dipakai semua untuk kebutuhan sehari-hari. Kukira ayah peduli, kukira ayah bekerja keras yang kuat sampai dapat menyisihkan banyak tabungan untuk anak sematawayang. Aku sangat Aku sangat menghargai setiap dana dan usaha telah ayah berikan. Aku sangat mempercayai ayah, tetapi kali ini aku sangat kecewa kepada beliau jika terbukti beliau melakukan korupsi atas perusahaan Starlink Corp. Biarkanlah persidangan yang menentukan. Saya serahkan semuanya kepada hakim. Mentari, ayah tidak bermaksud. Saudara Agus Listio, apakah Anda memiliki pembelaan atas pernyataan ini? Saya telah memastikan diri bahwa saya terlibat dalam kasus korupsi ini. Saya telah menggelapkan uang perusahaan. Dengan pengakuan ini, Saudara Agus Listio tervonis 15 tahun penjara dan denda atau ganti rugi sebesar 100 juta rupiah atas kasus korupsi perusahaan Ligstar. Dan dengan ini saya menyatakan bahwa Alan Siregar memenangkan persidangan, bawa Agus ke tahanan. Polisi langsung bertindak dan menarik Agus dari kursinya. Alan Siregar hanya tertawa. Ketika polisi sedang menggenggam Agus dari kursinya, tiba-tiba dia mengangkat tangannya. Tunggu Pak Hakim, beri saya kesempatan untuk berbicara sebentar dengan Mentari. Halah, untuk apa berbicara dengan Mentari? Mentari tidak ingin berbicara denganmu. Dia sudah terlalu kecewa. Kamu telah menjadi pencontohan yang buruk. Mendekam saja kau di penjara. Tidak, tunggu. Beri aku kesempatan, Tuan. Tuan Alan, berikan saya bicara kepadanya. Berikan saya waktu. Mentari. Polisi menyeret Agus sampai keluar panggung. Namun Agus tetap meronta meminta waktu untuk berbicara dengan anak semata wayangnya itu. Semua orang berdiri. Pergilah, dasar tikus berdasi. Tunggu, Mentari. Ayah tidak bermaksud begitu. Dengarkan penjelasan ayah dulu. Nah, Mentari. Agus terus berteriak seiring dengan polisi menyeretnya keluar panggung sampai suasana hening tanpa teriakan lagi. Tetapi terjadi percakapan sahut-sahutan antara Alan dengan Agus yang saling menghina. Hakim menghampiri Alan Siregar dan berbincang sejenak. Sementara Mentari hanya diam dan menahan tangis. Raihan datang menghampiri Mentari yang berdiri mematung. Mentari. Mentari tidak menengok ataupun menjawab. Dia menangis lalu berlari keluar panggung. Mentari. Jovian mengulurkan tangannya ke depan seolah ingin mengejar Mentari juga. Tapi dia tidak beranjak. Dia diam sesaat. Pandangannya mengarah ke Alan Siregar. Jovian mengepalkan tangannya menahan amarah. Tapi amarah tak bisa bertahan lagi. Dia berlari ke arah Alan. Cukup ayah, ini sudah keterlaluan. Semua orang melihat ke arah Jovian. Lampu fokus menyorot mereka lalu cahaya perlahan meredup dan mati. Dan tirai mulai ditutup. Awalnya lampu menyorot ke setting ruang kerja. Saat tirai terbuka, sudah ada Alan Siregar yang mengenakan seragam kerja berdasi tengah membaca beberapa dokumen. Cahaya menyorot ke bagian panggung sebelah kanan lalu adegan dimulai. Alan sedang duduk di kursi kerjanya sambil menyeruput secangkir kopi panas yang manis. Tiba-tiba Jovian masuk ke ruang kerja Alan dan berdiri di samping meja kerjanya. Ayah. Sebelum Jovian sampai ke samping meja kerja Alan sudah memberikan isyarat tangannya untuk menyuruh Jovian berhenti. Alan masih menyeruput cangkir kopinya. Apa yang kau cari? Aku ingin bicara denganmu. Soal sidang itu lagi? Kali ini aku akan menjaga emosiku. Alan hanya diam. Tangannya menaruh cangkir kopi lalu memalingkan wajah. Kuasa ayah memenangkan sidang ini dengan cara yang tidak bijak. Apa urusanmu? Kamu itu anak muda, tidak tahu apa-apa soal bisnis. Aku mungkin bukan pebisnis yang hebat, tapi aku akan lulus kuliah hukum dan mengerti bagaimana seharusnya hukum berjalan. Alah, politik itu keras, jadi jangan jadi orang suci. Kalah kamu. Tapi apa yang ayah lakukan itu sudah keterlaluan, mengekspor anak di bawah umur yang tidak tahu apa-apa untuk menyebabkan ayah keluarga mereka. Apa pedulimu? Dia hanya anak dari seorang koruptor dan pembantu. Yang penting aku mendapatkan kembali uang yang terkorupsi oleh ayah anak itu. Hanya karena dia teman sekelasmu, tak sepatutnya kau terlalu peduli. Atau jangan-jangan kau telah jatuh cinta padanya. Aku tidak akan membiarkan ayah bertindak macam-macam kepada wanita yang aku sendiri telah jatuh hati padanya. Ini masalah bisnis, Jovian. Bisnis tidak memandang perasaan dan tidak memandang hati. Berpikirlah secara logis. Kamu harus memperbaiki hati dan pikiranmu untuk sukses. Lampu seluruhnya mati. Adegan selesai dan semua pemain mematung. Diputar rekaman suara
seorang wanita parubaya yang menyanyi lagu Jawa. Lalu rekaman suara percakapan dengan Simba Uli diputar. Simba, Mentari mau pergi mencari ibu. Tapi Neng, Nyonya kan. Mentari mau mencari ibu. Akan kucari sampai ketemu. Tapi Neng, Ibu. Mentari tahu. Mentari tahu, Mbak, orang sudah membicarakan ibu sejak lama. Simbo tidak perlu menyembunyikan fakta. Mentari sudah tahu kalau ibu selama ini menjadi pembantu. Neng Mentari. Akan kusuruh dia berhenti menjadi pembantu. Mbak akan kusuruh dia pulang. Jangan Neng, lingkungan tempat Nyonya tinggal kan itu jauh dan keras. Jangan pergi. Mentari bisa pergi sendiri, Mbak. Sudah biar, lepaskan Mentari untuk pergi ke sana. Setelah rekaman suara selesai diputar, lampu menyala. Lampu menyorot ke arah panggung sebelah kanan dengan sebuah kursi panjang tersusun tegak. Saat lampu menyala, Lulai sedang duduk di kursi panjang dengan pakaian ketat dan rok mini berbicara dengan gede di telepon. Mentari masuk ke panggung, dia menengok ke sekeliling mencari sesuatu masih dengan seragam SMA-nya. Iya Mas, iya, jadi itu biaya per malam, bukan per jam. Oh ya, saya bisa jemput di Kalijodo. Ah, tapi malam ini saya sudah pelanggan. Kalau untuk minggu malam, saya belum ada kencan. Saya bisa bekerja untuk minggu malam. Biayanya tunai dibayar malam itu juga setelah kencan. Iya Mas, pasti. Mentari mendengar pembicaraan Lulai di telepon. Dia berhenti berjalan. Wajahnya mulai sedih lagi. Suara teriak Mentari terdengar keras saat monolog Lulai selesai. Ibu! Mentari, apa yang kamu lakukan di sini? Ibu, kenapa ibu masih melakukan pekerjaan ini? Hentikan, Bu. Kenapa kamu ke sini? Sudah pulang saja sana. Ibu! Lepaskan. Ibu, ayah terlibat kasus korupsi dan sekarang di penjara. Mentari sendiri. Bu, Mentari sekarang sendiri. Lalu kenapa? Sudah kuduga, ayahmu itu orang brengsek. Aku tidak akan menemuinya lagi. Pulanglah, Bu. Berhenti menjadi pembantu. Berhenti melakukan pekerjaan kotor ini. Dasar anak tidak tahu diri. Kau kira aku mau memiliki anak yang tidak berguna seperti kau? Bisanya cuma menghabiskan uang untuk sekolah saja. Lebih baik aku bekerja sendiri di sini. Ibu, Bu masih tega. Di mana perkemanusiaan, Bu? Karena kasus itu, rumah akan disita. Simbo juga akan pergi. Aku ini anakmu, Ibu. Darah dagingmu. Sudah, sana pergi. Kamu bukan anakku lagi. Ibu! Pergi, pulang sana. Ibu, Mentari. Mentari terduduk sambil menangis. Tiba-tiba, dia melihat sebuah pisau yang tergeletak di lantai. Mentari merangkak dan meraih pisau itu. Dia lihat pisaunya persis di depan mata. Tangannya memegang bilah dengan gemetar. Mentari lalu berdiri masih dengan wajah frustasi. Monolog pun dimulai. Buat apa aku hidup di dunia kalau hanya hidup sendiri? Buat apa pisau ini tergeletak di situ? Kalau bukan untuk aku bunuh diri. Simbo, ibu dan ayah sekarang sudah tidak peduli kepada Mentari. Mentari sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Mentari anak tidak berguna dan tidak tahu diri. Mentari sudah tidak pantas lagi berdiri di dunia ini. Sebelum pisau menembus tubuh Mentari, tiba-tiba Raihan datang dari belakang dan menahan pisau itu melukai sang wanita. Mentari, sadar Mentari. Apa yang telah kau lakukan? Lepaskan, Ray. Mentari sudah tidak mau lagi bertemu denganmu. Mentari mau bunuh diri, hah? Mentari mau mati. Diam, Ray. Di mana Mentari yang dulu selalu ceria? Di mana Mentari yang semangatnya selalu membara? Di mana Mentari kecil yang senyumnya selalu hangat dan tulus? Beginikah semuanya akan berakhir? Aku mengenalmu sejak umur 4 tahun, Mentari. Kamu bukanlah orang yang mudah menyerah seperti ini. Kamu Mentari yang berwarna-warni seperti apa kata orang-orang. Bukan yang redup seperti ini. Pergilah, Ray. Mentari warna-warni umur 4 tahun sudah pergi. Mentari itu sudah hilang. Mentari sudah waktunya tenggelam. Kamu mau bunuh diri. Lihat, tanganmu terluka.
Luka kecil saja sakit. Kamu masih mau menusuk pisau itu ke perutmu? Kamu sudah siap sakit, hah? Diam, Ray. Menurutmu kenapa ayah dan kakekmu memberikan julukan warna-warni? Karena kamu selalu ceria dan bersemangat. Kamu tidak pernah putus asa sekali waktu kamu bisa menangis dan tertawa. Membawa senyum untuk orang-orang di sekitarmu. Dan sekarang kamu mau menghilangkan warna-warni itu. Mereka memanggilku begitu karena aku selalu mengenakan pakaian warna mencolok seperti orang gila. Mereka tidak perlu menyayangiku. Buktinya ayahku sekarang seorang koruptor dan kakekku dia menjadi gila dan masuk rumah sakit jiwa karena menjadi psikopat dengan membunuh istrinya. Nenekku, Ray, nenekku. Aku mengenalimu, Mentari, lebih dari yang kau tahu. Hentikan, Ray. Aku bisa saja membunuhmu sekarang juga dan menjadi psikopat seperti kakek. Aku juga bisa menjadi pembantu seperti ibu sekarang jika kau tetap mengoceh seperti itu. Aku ini anak yang tidak baik, Ray. Semua keluargaku berakhir buruk. Kenapa kau masih peduli denganku? Aku ini anak koruptor dan pembantu cucu dari seorang psikopat. Kamu bertanya alasannya, Mentari. Alasannya karena aku mengenalimu bukan seperti Mentari yang sekarang. Kamu bukan seperti ini. Kamu berbeda dari ayah, ibu, ataupun kakekmu. Kamu adalah Mentari. Mentari warna-warni seperti yang selama ini ku kenal. Semua mematung, masih dengan adegan Raihan berdiri dengan tatapan tulusnya dan Mentari yang depresi dan terduduk di lantai. Lampu fokus ke keduanya, lalu cahaya mulai meredup dan mati. Perlahan, tirai mulai tertutup. Iya, kemarin aku sudah ditelepon. Lalu bagaimana? Kalian akan keluar bersama Sabtu malam ini? Iya dong. Semua siswa seketika berteriak histeris. Lalu bagaimana dengan tugas fisikamu? Bukankah itu dikumpulkan online hari minggunya? Benar sekali. Apa kamu yakin mau keluar dengannya Sabtu malam ini? Semua siswa ramai berdebat. Benar. Tidak bisa begitu. Tugas ini sulit sekali. Iya, gurunya galak. Benar. Iya, tepat sekali. Wah, pilihan yang sulit. Siswa satu hanya melongo melihat teman-temannya berdebat dan saling bersahut-sahutan. Lalu aku harus bagaimana? Teman-temannya kembali heboh bersahut-sahutan. Bagaimana ya? Ya mau bagaimana lagi? Lainnya menimpali. Benar. Mau bagaimana lagi? Mentari masuk ke panggung. Wajahnya ragu, tapi lantas dia meyakinkan diri. Mentari berjalan pelan ke arah kerumunan siswa lalu duduk di salah satu kursi. Teman-teman, Kenapa kamu kesini, Mentari? Hai Mentari, kursi ini bukan untukmu. Pergilah, jangan duduk di sini lagi. Siswa lainnya ikut berdiri. Salah satunya menggeser tempat makan dan tempat minum Mentari yang sudah ditaruh di meja. tapi teman-teman, aku biasanya duduk di sini bersama kalian, bukan? Tidak lagi, Mentari. Mulai sekarang jangan duduk dekat kami. Jangan bergaul lagi dengan kami. Karena kami tidak mau lagi berteman denganmu. Keempat siswa mengelilingi Mentari. Mereka mendorong-dorong dan mempermainkannya sambil tertawa-tawa. Tapi teman-teman, Dia Mentari. Kami tidak mau lagi berteman dengan seorang anak koruptor dan pembantu seperti kamu. Kami tidak mau tertular jahatnya keluargamu. Benar sekali. Namanya buah pastilah tidak jatuh dari pohonnya. Sama seperti Mentari bodoh ini. Semua siswa bergerombol di salah satu sudut. Hai teman-teman, ku dengar ayahnya korupsi di perusahaan besar dan ibunya adalah seorang pembantu. Oh ya? Benarkah orang tua Mentari koruptor dan pembantu? Haha. Ku dengar juga kakeknya adalah seorang psikopat yang membunuh istrinya sendiri. Keluarganya buruk sekali ya. Benar, jangan-jangan Mentari sama dengan keluarganya. Benar sekali. Jangan sampai kita turugikan gara-gara dekat dengan orang itu. Benar, lebih baik kita pergi jauh-jauh dari anak koruptor, pembantu, serta cucu dari seorang psikopat itu. Siswi-siswi yang bergerombol terus mengolok-olok Mentari dengan suara lantang sambil sesekali tertawa. Pada titik puncaknya, Mentari sudah tidak tahan lagi dan mulai menangis. Mentari mulai terseduh. Sudah, ayo kita pergi teman-teman. Mentari berjalan menuju sebuah tempat duduk di barisan depan sambil terus menangis. Sedangkan siswi-siswi lainnya memberi jarak di antara
Di antara meja mereka dengan meja yang diduduki Mentari dengan menggesernya ke belakang. Tatapan siswi-siswi itu jijik melihat Mentari seakan-akan Mentari adalah sampah. Mentari duduk di kursi lalu meletakkan kepalanya di meja sambil menutupinya dengan punggung tangan. Tangis Mentari masih terdengar terseduh meski dia berusaha menutupinya. Sementara siswi-siswi yang lain sedang heboh di belakang. Jovian masuk masih dengan buku yang dibacanya. Suara siswi-siswi tak terdengar lagi. Suara tangis Mentari yang kini sampai di telinga. Jovian berjalan menghampiri Mentari yang kebetulan duduk di kursi sebelahnya. Dia menutup bukunya dan mulai duduk. Mentari, apa kau tidak apa-apa? Ya, Mama, aku tidak apa-apa. Kau yakin? Ya, aku tidak apa-apa, sungguh. Jovian memberikan sebuah sapu tangan. Mentari menerimanya. Terima kasih, Jovian. Maafkan soal yang kemarin, ayahku terlalu ambisius dan dibutakan oleh Tidak, bukan ayahmu yang salah kemarin. Ayahku yang sudah bersalah terhadap keluargamu. Maafkan kami. Aku tidak ingin kamu berpikir begitu, Mentari. Bagaimanapun, kami juga bersalah atas ketidakadilan di sidang waktu itu. Orang-orang seperti kami memang sudah terbiasa diskriminasi. Kami tidak punya jabatan apa-apa, dan kami juga tidak kaya, tidak seperti... Maafkan aku. Kenapa kamu minta maaf? Ini bukan salahmu, bukan? Aku percaya padamu, Mentari. Aku yakin kamu bisa melewati semuanya. Aku yakin kalau kamu tidak seapu itu. Dan aku juga yakin kalau kamu berbeda dari ayahmu, ibumu, ataupun kakekmu. Kamu bukan Mentari yang seperti itu. Aku tahu kamu Mentari yang ceria dan berwibawa. Seketika tirai ditutup perlahan dan cahaya meredup. Mentari cucu kecilku, hahaha. Kakek, menurutmu aku harus bagaimana? Jawablah pertanyaanku. Hahaha, bagaimana, hahaha, bagaimana ya? Tertawalah sepuasmu, kek. Kau sudah gila. Hahaha, aku gila. Ya, aku memang gila. Tetapi, tahukah kamu, Mentari, kenapa kami memberimu nama Mentari? Karena kami mau kamu tumbuh bersinar seperti mentari yang membawa kebahagiaan bagi orang-orang sekitar. Bodoh. Dan apa kamu tumbuh seperti yang kami harapkan? Siapa yang mengharapkan sesuatu seperti itu? Itu bodoh. Kakek berbohong. Apakah kakekmu yang gila ini terlihat bercanda? Aku akan pergi ke kantor perusahaan besar dan mengambil uang mereka. Atau aku akan pergi ke kampung pembantu itu dan ikut membantu bersama ibu. Pastilah uang akan berdatangan dengan mudah karena aku masih muda. Tidak, bukan seperti itu. Julukan Mentari warna-warni yang kakek berikan padamu. Kami menginginkan kamu tumbuh dengan ceria dan semangat yang memberi. Itulah yang disebut Mentari warna-warni. Mentari mulai menitikkan air mata. Dia mengusap pipinya. Kakek, dulu aku dekat sekali denganmu. Tapi kenapa kamu jadi seperti ini? Jika memang itu benar, lalu kenapa kau sampai membunuh nenek? Karena aku gila. Hah? Apa aku harus mati saja? Mati? Mentari gila. Mentari sudah tidak berwarna-warni lagi. Mentari sudah gila. Hah? Aku lelah dengan semua ini. Tuhan, kenapa kau tidak bunuh saja aku? Sorot lampu fokus pada Mentari. Lalu kerumunan siswi bergerombol disorot di panggung sebelah kiri. Semua siswa tertawa. Benar, Mentari itu anak seorang pembantu. Anak seorang koruptor juga. Kakaknya seorang psikopat. Benar, keluarganya semuanya tidak ada yang baik. Jangan ada yang mau berteman dengannya. Dia sekarang gila. Mungkin sekarang dia sedang membantu juga di Kalijodo. Semua siswa tertawa. Namun Mentari yang berdiri di tengah sudah seperti orang gila. Imajinasi Mentari mulai liar. Dasar pembantu, sekali ibunya pembantu, anaknya pasti juga pembantu.
Lalu dia pasti makan uang perusahaan dan bercanda membunuh kita satu persatu. Sudah cukup, mulai sekarang jangan lagi ada yang berteman dengan Mentari. Semua siswa menyahut dan heboh. Benar. Jauh-jauh dari dia. Jauh-jauh dari dia. Yang lainnya menimpali. Aku tidak mau berteman dengannya. Anak kotor. Wajah mereka meremehkan dan sinis menatap Mentari. Suara mulai melemah. Sorot lampu berganti ke sebelah kanan. Semua siswi mematung. Di sebelah kanan, berdiri Alan Siregar dan dua hakim persidangan yang menyidang Agus. Dialog kembali dimulai. Akhirnya aku mendapatkan kembali kekayaanku. Kamu tahu karena apa, Pak Hakim? Karena anak bodoh itu. Anak bodohnya Agus Sulistyo. Hahaha. Semua orang ikut tertawa. Anak tidak berpendidikan seperti itu, besarnya kalau tidak jadi pembantu, pasti hanya berakhir bunuh diri. Tidak punya masa depan. Bodoh! Anak tidak berguna dan tidak tahu diri. Anak yang tidak punya masa depan. Hehehe. Aku kaya. Aku kaya. Kaya! Semua tertawa cekikikan seakan-akan sedang menertawakan Mentari. Lampu perlahan redup dan suara dialog melemah. Sorot lampu menyorot fokus di bagian sebelah kiri belakang. Di panggung bagian itu, Raihan dan Jovian berdiri tegap dan mulai dialog. Sementara Mentari semakin gila. Jangan pergi Mentari. Kami menunggumu, Mentari, kami merindukanmu. Jadilah Mentari yang dulu. Temani aku berangkat sekolah lagi. Jadilah teman sebangkuku, duduklah di sebelahku ketika di kelas. Aku ingin kamu menjadi Mentari yang ceria dan bersemangat. Mentari yang senyumnya selalu tulus ketika menatapku. Mentari yang sesungguhnya. Seperti Mentari yang ku kenal. Lampu meredup. Fokus lampu menyorot bagian belakang panggung sebelah kanan. Saat lampu menyala, Agus Sulistyo dan Lulai sudah berdiri dan memulai dialog. Mentari, maafkanlah ayahmu ini. Jangan pernah temui ibu, Mentari. Ayah sudah bersalah dan gagal mendidikmu. Kalau kamu belum bisa jadi anak yang berguna untuk cari duit, lebih baik ibu tidak punya anak. Ayah sudah membuatmu kecewa. Aku masih ingin menjadi ayahmu, Mentari. Ibu malu punya anakku seperti kamu. Kembalilah, Mentari. Pergilah, Mentari. Ayah masih mengharapkanmu. Ibu tidak mau mempunyai anak sepertimu. Lampu redup. Sorot lampu kini berganti ke arah belakang. Menyorot kakek Mentari. Kakek tertawa-tawa gila di belakang dan mulai bermonolog. Mentari gila, dia sekarang sudah gila, anak orang gila, keluarga gila, hahaha. Mentari tidak terbit lagi. Mentari telah tenggelam. Mentari sekarang hitam putih. Mentari tidak berwarna-warni lagi, hihihi, karena Mentari sekarang sudah gila. Lampu menyala terang. Semua tokoh berbicara bersamaan dan dengan nada suara keras. Semua tokoh terus mengolok-olok Mentari dan memasang wajah ketakutan di tengah. Mentari terus mondar-mandir ketakutan sembari menangis dan menutup kedua telinganya. Mentari mengepalkan tangan dengan mata yang berair. Dia berteriak sangat keras. Monolog pun dimulai. Diam kalian semua. Aku Mentari akan membuktikan kepada kalian semua. Aku bersumpah. Aku tidak akan menjadi Mentari seperti yang kalian kenal sekarang. Mentari akan membuktikannya. Mentari akan berubah. Mentari akan mengejutkan kalian semua. Hah, apa aku sudah gila? Semua tokoh kembali berbicara dengan bersamaan. Kali ini semuanya maju mendekati Mentari ke tengah. Semua berkerumun. Mentari terjatuh dan tersentak. Dia terduduk di lantai sambil menutup telinganya lagi. Sesaat, suara jeritan Mentari kembali terdengar. Terdengar sangat keras. Semuanya mematung. Lampu menyorot fokus ke tengah. Narator wanita dengan baju Jawa itu masuk panggung dan menempatkan diri di sebelah kanan. Dia menunjuk ke arah kerumunan. Lampu fokus menyorot. Begitu ceritanya. Pada saat itu, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Sudah lama aku tidak bertemu Mentari. Ada yang bilang dia bekerja di sebuah perusahaan besar dan menjadi orang sukses. Rumor juga beredar kalau katanya dia pergi ke sekolah ke luar negeri dan menjadi seorang dosen. Tetapi ada yang bilang kalau Mentari menjadi kembang pembantu di perkampungan Kalijodo bersama ibunya. Beredar juga kabar kalau dia menjadi gila dan dijebloskan ke rumah sakit jiwa yang sama dengan kakeknya. Rumor juga beredar kalau Mentari mati bunuh diri dengan menusukkan pisau di dadanya. Sampai sekarang tidak ada yang tahu pasti di mana Mentari. Sumpah untuk berubah yang dikatakan Mentari di hari itu
Tidak ada yang tahu berubah menjadi apa Mentari sampai hahaha. Aku merasa sangat bersalah. Semua ini karena salahku. Dan sampai sekarang aku masih merasa kalau Mentari itu berada di sekelilingku. Apakah ini halusinasi? Atau aku merasa sudah gila? Hahaha. Wanita itu menunjuk ke sisi panggung sebelah kanan. Dia menunjukkan jari telunjuknya sambil menampakkan wajah khawatir. Semuanya mematung. Di ujung panggung sebelah kanan, Mentari. Semuanya mematung. Di ujung panggung sebelah kanan tampak seorang siswi SMA memakai seragamnya sambil menggendong ransel dan membawa tempat makan serta tempat minum berwarna merah muda dan sedang tersenyum menatap narator. Gadis itu tidak berkata apapun. Wajahnya pucat dan pasi, matanya merah dan sedikit berair, seperti baru selesai menangis. Musik tegang berbunyi, lalu suara lagu Jawa berputar lirih seiring dengan lampu yang berkelap-kelip dan perlahan redup. Lampu mati dan tirai tertutup. Sekian penelitian Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.